Oke, Pak Rinto. Jadi ada pertanyaan apa nih Pak yang bisa kita diskusikan hari ini Pak? Mungkin soal dokumen-dokumen dulu. Mungkin Bapak ada? Kah? Iya ada Pak. Ini Gimana itu Pak? Pak, kira-kira 1 2 bulan yang lalu, saya pernah diminta CV dari LinkedIn dan juga dari WA. Orangnya apa namanya, memang HRD betulan gitu Pak, bukan Oke, istilahnya bukan penipuan. oke, CV saya diminta, ditawari untuk posisi ini misalnya gitu Pak. Tapi setelah itu tidak ada lagi Pak, kelanjutannya. Itu kira-kira alasannya kenapa ya Pak? Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri. oke Pak. Saya jawab dulu ya Pak ya. Jadi gini Pak. Terkait proses rekrutmen, Iya Pak. se- seindah apapun proses rekrutmen, seindah apapun yang disampaikan oleh perusahaan, baik lewat email, lewat chat, lewat obrolan langsung pihak-pihak perusahaan, entah HR, user gitu ya. Kalau dia belum terkonversi jadi tanda tangan kontrak, jadi penempatan gitu. Itu kita senang tapi jangan yang terlalu 100% dulu gitu. Biar nanti kita nggak ngerasa di PHP. Ya itu bahasa umumnya gitu. Artinya apa, Pak? Artinya gini, Iya. Bapak harus melihat bahwa saat kita di-approach oleh HR-nya dulu, di-approach oleh recruiter dulu, misalkan lewat LinkedIn, artinya Bapak itu bikin akun LinkedIn-nya itu udah bener dan menarik. Nomor satu itu. Yang nomor dua, selain bener dan menarik, mereka juga ada kebutuhan kayak orang seperti Bapak ini, gitu. Jadi banyak sekali orang yang tidak memiliki kesempatan gitu ya Pak ya untuk ditawari gitu ya. Banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk ditawari padahal pengalamannya luar biasa. Tapi kalau Bapak sampai ditawarin, di approach lewat LinkedIn, terus pindah lewat WA misalkan kayak gitu, itu artinya Bapak itu sudah menarik Pak dari sisi pembuatan Iya. isian akun LinkedIn-nya tadi. Artinya apa? Bagus, tinggal pertahankan dan tingkatkan. Tapi sekarang kalau kita bertanya ke pertanyaan Bapak tadi, tapi kok nggak ada kabar ya gitu? Jawabannya adalah Iya. wajar gitu. Karena semua itu butuh proses. Dan proses yang ada itu kita berhak untuk menanyakannya, Pak. Jadi mereka tidak wajib menginfokan Bapak, tapi kita berhak untuk follow up gitu. Contoh, misalkan besok nih, besok pagi, Bapak chat beliaunya, entah lewat WA atau lewat LinkedIn gitu ya, Pak ya. Bapak tanyakan ke beliau gitu. Misalkan, selamat pagi, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mengirimkan CV ke Anda melalui LinkedIn, gitu kan? Berdasarkan penawaran kesempatan yang Anda sampaikan melalui LinkedIn tersebut. Mohon informasi, gitu. Apakah sudah ada update informasi tambahan terkait kesempatan tersebut, Pak atau Bu, gitu. Apabila Anda masih membutuhkan informasi tambahan terkait kemampuan saya bersedia gitu untuk mengirimkan dokumen-dokumen tambahan jika diperlukan. Terima kasih untuk update informasinya. Dah kirim gitu aja Pak, gitu. Tapi kita nggak bisa memastikan bahwa kita pasti cocok gitu. Oke, gitu dulu Pak. Karena Iya balik Pak. lagi, ya. Karena kalau belum terkonfirmasi jadi tanda tangan, walaupun nih nanti mungkin Bapak bisa menemukannya lewat interview mungkin. Oh, Bapak tapi mau ya penempatan gini ya. Bapak cocok ya kerjanya kayak gini ya. Udah gitu udah sangat meyakinkan sekali, tapi nggak dipanggil gitu. Ya itu banyak sekali, Pak. Gitu. Udah meyakinkan sekali tuh, Pak. Kayak, tapi nggak apa nggak mau ya kalau kayak gini ya. Oh ya, tapi kan biasa kan ya Pak pegang kayak gini ya. Udah pernah ya gini-gini ya. Oh ya baik-baik nanti kita kabari segera ya Pak. Gitu. Wah, udah keren banget gitu. Saya juga ngalamin itu, saya pernah ngalamin itu. Gitu. Makanya saya bisa bilang Iya. gitu. Gitu. Jadi balik lagi gitu. Dulu waktu awal-awal saya ngalamin itu saya mikir sudah seantusias itu pada saat penyampaiannya, itu pun masih nggak kepanggil gitu kan. Jadi kita hanya lebih ke rasional dulu aja Pak gitu. Hadapi tes secara baik, direkap, nanti kalau misalnya di follow up kan terus kita next cari kesempatan lain dulu gitu. Nanti kalau kesempatan itu balik ya nggak apa-apa, kita senangnya double jadi kejutan gitu. Tapi kita nggak bisa menjamin ya Pak ya bahwa untuk setiap kesempatan yang datang gara-gara ditawari itu pasti lolos, itu belum tentu. Ini mungkin gambaran sebagai Pak Rinto gini Pak. Hmm, Orang dapat kerja tuh bisa karena dua hal. Bisa karena melamar, ngirim iya gitu Pak. ya. Bisa karena ditawari.
Orang bisa lanjut ke tahap selanjutnya gara-gara Iya. melamar itu apa? Karena dia aktif melamar. Orang kok bisa ditawari gimana? Karena kemampuan dia itu ibaratnya tuh terpampang di sosial media, LinkedIn paling gampang gitu ya. Dan pihak perusahaan itu tahu bagaimana cara menghubungi Bapak, entah itu lewat email, entah lewat WA, entah itu lewat DM LinkedIn, nanti pindah ke WA gitu. Dan itu bagus gitu. Banyak orang, banyak job seeker, dia fokusnya ke melamar ini, Pak. Melamar terus gitu. Dia kurang mengoptimalkan sisi ditawarin ini. Padahal saya udah menemukan mungkin ratusan orang ya yang udah pernah saya review CV gitu. Itu panggilan itu banyak, tapi sebagian gara-gara melamar, sebagian karena di DM ditawarin gitu. Nah, ini harusnya apa? Diartikan sebagai aktivitas sosial media kita itu harus mengarah ke aktivitas tadi kemungkinan ditawarin gitu, Pak. Iya. Itu aja sih, Pak. Jawabannya kayak gitu. Ini maksudnya saya panjangkan ya jawabannya biar Bapak tahu, oh berarti gini aja ya nanti. Nanti kalau ada yang minta lagi, kasih lagi, minta lagi, kasih lagi. Tapi selalu di cross check ya, Pak. Ada yang mengatasnamakan perusahaan tertentu, cek dulu asli apa enggak gitu kan. Nah, terus Bapak mampu enggak gitu. Iya. Ya. Karena tidak jarang, Pak, yang ditawarin itu adalah bidang-bidang atau pekerjaan yang kita udah nggak mau kerja di bidang itu lagi. Misal Bapak pernah kerja di bidang A, ya kan? Terus habis itu pernah kerja di bidang B. Terus ditawarin untuk kerja di bidang A. Bapak itu sebenarnya udah nggak mau. Itulah alasannya kenapa kemarin dari A saya pindah ke B. Karena saya pengen kerja tuh sektornya tuh di B, 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 B terus gitu. Itu ada, Pak, kayak gitu. Jadi selain ngecek keasliannya gitu, kita harus ngecek lagi gitu. Apakah kita tuh udah sepenuh hati untuk kerja di bidang itu? Gitu. Nanti Bapak pasti ngerasain itu. Ada orang yang, wah saya nggak mau kerja lagi yang beginilah atau di sektor inilah atau yang saya nggak mau nyari yang di lapangan lah, saya nggak mau yang jualan-jualan lah gitu. Mungkin Bapak pernah dengar kayak gitu. Nah itu juga harus dicek lagi gitu. Iya. Daripada nanti udah diiyain, memang bisa keterima, tapi nanti setengah hati gitu ngerjainnya, ya kan? Malah performnya nggak bagus gitu. Karena sebenarnya sejak awal Bapak sudah tidak menginginkan gitu. Gitu Pak Rinto. Ada lagi nggak Pak pertanyaannya Pak? Menarik nih pertanyaannya. Ada, Pak. Ah, oh, tuh. Ini Boleh. eh kira-kira 2 minggu yang lalu kan, saya interview Ya, jangan sebut perusahaannya ya. sudah di Terus, tahap terus. user. Oh, user. Oke, terus. Iya, haha. Iya, sudah di tahap Silakan minum kalau user. mau minum, Pak. Jadi, iya, Pak, hampir mirip dengan penjelasan Bapak tadi sih. Sudah semua pertanyaan. Jadi, usernya punya list pertanyaan dan semua Hmm. pertanyaan itu hampir memenuhi dengan semua pengalaman yang saya alami, hampir hampir sesuai lah begitu. Tapi ternyata di akhir saya membuat mungkin bisa dibilang seperti kesalahan yang seharusnya jangan dulu gitu. Jadi saya jujur gitu, Pak. Eh, Misalnya, Pak, saya bilang gini, Pak, misalnya saya berjodoh dengan perusahaan Bapak, tapi dari saya pribadi harus bisa join di bulan Agustus. Bapak misalnya sebagai user, apakah keberatan? Saya bilang gitu, Pak. Ternyata setelah saya sampaikan itu, ternyata Bapak itu kasih tahu ternyata dia lagi perusahaannya lagi butuh cepat. Kalau dari pandangan Bapak pribadi itu berapa persen sih, Pak, pengaruhnya nanti ke lolos atau tidaknya? Karena kan memang di satu sisi butuh cepat. Padahal padahal misalnya padahal eh, saya memenuhi kriterianya misalnya kan. Itu berapa persen sih pengaruhnya, Pak, ke hasil akhir gitu, Pak? Oke. Saya mau ini dulu ya. Merangkai logikanya dulu, Pak. Gitu. Pak, saya tanya, Pak. Iya. Kalau Bapak hausnya besok pagi, Bapak haus nih, haus ya. Hausnya besok pagi. Kira-kira Bapak minumnya sekarang apa besok pagi? Besok pagi sih. Besok pagi. Besok pagi, Pak. Ya, karena minum sekarang itu untuk haus yang sekarang, Iya. paham nggak, Pak? Gitu. Gitu. Perusahaan Iya, itu betul. buka loker itu bukan karena lagi iseng-iseng gitu. Yakin saya gitu. Walaupun ada isu-isu gimana saya yakin gitu. Iya. Perusahaan itu buka loker itu karena ada kebutuhan. Dan orang yang butuh pasti akan dengan senang sekali bisa melakukan pemenuhan kebutuhan gitu. Ya kan?
Nah, pada saat kita di posisi, loh kenapa kok nggak bisa ya gitu. Kita pakai logika kehidupan aja yang simple. Anda tidur sekarang itu gara-gara ngantuk yang sekarang. Tidurnya besok yang ngantuknya yang besok gitu. Nah, perusahaan itu kalau memang butuhnya yang Agustus, yang rekrutnya nggak yang bulan-bulan April, Mei gini-gini sih Pak, ibaratnya Juni gitu kan. Gitu. Ada Iya memang sih. perusahaan yang untuk rekrutmennya itu panjang. Jadi buat nanti gitu. Ada yang durasinya panjang memang rekrutmennya. Ada yang selalu dibuka gitu. Itu karena ada gitu. Tapi kita nggak semacam itu. Jadi secara umum itu perusahaan itu merekrut itu ya butuh pemenuhan segera. Walaupun di poster lowongan kerjanya ada yang nulis dibutuhkan segera, gitu kan? Gitu. Urgently required gitu. Atau Ya. bisa bergabung cepat gitu. Jadi kayak ada yang semacam itu butuh cepat. Tapi apa yang nggak ditulis kayak gitu nggak butuh cepat, ya butuh gitu. Nah sekarang kita pakai logika aja Pak. Katakanlah hal tersebut kapan Pak? 2 bulan yang lalu atau bulan lalu gitu. Katakanlah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu berarti bulan lalu kan ya, gitu kan? Nah Oh katakanlah iya, iya, Pak. ya, ya berarti katakanlah bulan lalu itu Januari. Kita kasih permisalan gitu, ya kan? Terus Iya. habis itu Bapak bilang bahwa saya bisa join, jangan kita pakai tanggal asli aja deh. Bulan lalu kan Mei 2023 gitu. Terus Bapak bilang saya baru bisa join besok Agustus, Juni, Juli, Agustus masih ada 3 bulan gitu. Apakah itu tidak bisa ditoleransi? Menurut saya nggak bisa gitu. Jelas. Karena apa? Bahkan untuk aturan gini, karena gerakan yang Bapak lakukan itu lucu. Contohnya lucu tuh gini. Orang daftar itu kan karena pengen, kita ya sebagai job seeker nih, kita pengen, kita butuh, kita ngerasa mampu, kita ngerasa cocok gitu kan. Tapi begitu kita iakan, Anda malah nunda gitu. Padahal kalau misalkan Anda masih terikat dengan perusahaan sebelumnya, katakanlah di situ masih ada apa misalkan one more notice itu 1 bulan gitu. Untuk posisi tertentu memang ada yang 2 bulan gitu, two more notice gitu, memang ada gitu. Tapi jarang. One more notice paling nggak. Nah ini 3 bulan lagi, 3 months gitu. Nah kan? Nah, padahal Bapak harus menyadari, Bapak itu bukan kandidat tunggal. Jadi walaupun Bapak itu merasa semua Iya. pertanyaan itu bisa disikat dengan bagus, tapi kayak yang bisa kayak gitu nggak cuma Bapak deh. Mungkin mereka juga punya orang lain. Katakanlah ada 2 orang yang sama nih. Kita ngomongin di atas kertas sama. Hasilnya sama semua nih. Yang satu joinnya Juni, satu joinnya Agustus gitu. Padahal Bapak lagi butuh. Kira-kira Bapak milih yang mana? Itu aja sebenarnya sih. Bapak punya segelas air, Bapak habis jogging punya segelas air mineral sama sejerigen air mineral. Yang segelas diminum sekarang, yang sejerigen besok pagi, tapi bisa sebanyak ini nih. Kira-kira Bapak minum yang mana? Saya memilih yang ini yang lebih dikit. Karena urgensi itu tidak diukur dari ukurannya, tapi kadang kecepatannya. Sama gitu. Bapak tidak hanya dilihat dari ukuran kehebatannya Bapak, kecocokannya Bapak, kemampuannya Bapak. Tapi kecepatan kebutuhannya juga harus dipertimbangkan. Nah, saran saya di sini adalah ke depan Bapak benar-benar harus bisa menakar waktu. Timeline itu tadi, timeline rekrutmen. Tidak hanya mengatur waktu, kapan saya bisa ngelamar kerja, kapan saya gini, kapan saya pengen jam kerjanya gimana. Tapi Bapak juga harus mikir kapan saya bisa join sebenarnya. Saya itu bisa join segera nggak sih gitu. Biar apa? Jangan sampai Bapak sudah melewati banyak tahap, pasti itu melelahkan, makan pikiran, makan waktu, dan lain-lain. Tapi akhirnya gagal gara-gara Bapak nggak bisa join segera. Padahal sejak awal kita tahu perusahaan juga butuh segera gitu, ya kan? Nah itu Bapak harus takar lagi. Iya. Karena kalau Bapak masih kesannya apa sih Pak? Kesannya bukan bukan kayak nggak niat ya. Saya kesannya semacam ya ibarat Anda melamar itu kan keinginan. Tapi begitu diikat ada nanti dulu ya gitu, ya kan? Apalagi nanti pada saat interview Bapak ibaratnya statusnya masih bekerja gitu kan? Ibaratnya Bapak ingin pindah, tapi Bapak Iya, masih Pak. sudut pandangnya masih memberatkan pada pekerjaan yang sekarang. Nah, itu gimana nih ya gitu. Nanti tinggal ini sekarang ini hanya masalah ini aja sih Pak, manajemen tujuannya Bapak aja gitu. Jadi silahkan Bapak itu takar sendiri kemampuan Bapak sekarang itu kapan bisa join, alasannya apa, bisa dipercepat nggak gitu.
Kalau nggak bisa dipercepat, ngelamarnya bisa agak nanti-nanti dulu, nggak mendekati Bapak bisa join, gitu, ya kan? Gitu. Iya. Lebih ke arah sana. Jadi memang memang semacam itu sih, Pak. Gitu. Atau mungkin cari alternatif-alternatif lain sambil nunggu di bulan itu, mungkin Bapak ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dihandle, gitu. Ada kemarin beberapa contoh, misalkan ini bukan masalah kapan join, Pak. Jadi dia ditawari kerja, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Kemudian dia menyampaikan, mohon maaf Yo. untuk 6 bulan ke depan saya baru bisa stay di Jakarta karena saya ada tanggung jawab semacam ini. Tapi nanti kalau sudah masuk ke bulan ke-7, saya sudah mulai bebas, gitu. Tapi saya ingin mengajukan untuk 6 bulan pertama, saya ingin penempatan di area Jakarta, semacam itu. Jadi dia bukan tidak bersedia mutlak gitu, Pak. Dia menyampaikan gitu, karena suatu Iya, Pak. keterbatasan, Anda baru bisa areanya di situ. Ini masalah area nih, gitu. Ini juga mirip-mirip gitu. Cuman kan di sini kan Bapak bisa lihat bahwa orang tersebut sudah bisa menakar bahwa dia bukan nggak bisa penempatan seluruh Indonesia dimanapun nggak siap, no, penugasan dimanapun nggak siap, no, kan ada sesuatu dia disampaikan. Nah sekarang kalau Bapak tidak ada alasan tadi, ya kan, kan akhirnya kita pendengar nih lawan bicara Bapak jadi menduga-duga. Nah kenapa harus Agustus kan gitu, kenapa harus September, kenapa harus nanti, gitu. Ada alasan sih, Pak. Sudah Ada disampaikan ya, alasan. oke, nggak usah disampaikan di sini ya Pak, nanti di sesi detail aja. Dan alasan tersebut sifatnya itu Hmm. masih berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya nggak Pak? Atau Tidak, masalah tidak, Pak. pribadi? Iya, Pak. Pribadi, Oke, pribadi. itu nanti saya bahas di sesi detail aja ya Pak ya, jangan di sesi sini gitu. Jadi kalau misalkan begini Pak, Oh, ya mungkin kalau ada case-nya yang masalah pribadi semacam ini, perusahaan itu suka kalau ada orang yang bisa fokus untuk ibaratnya tuh urusan pribadi tidak mengganggu urusan pekerjaan tidak mengganggu urusan pribadi gitu Pak. Gitu. Lebih ke arah situ gitu. Jadi ibaratnya silahkan Anda berdamai dulu dengan urusan pribadi Anda. Kalau sudah selesai silahkan gitu berurusan dengan kami seolah-olah begitu. Ada yang semacam itu. Ini bukannya perusahaannya nggak care ya. Ini mempersilahkan Anda saja. Karena perusahaan ini tuh dibangun untuk tadi. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Pasti ada pertimbangan beliau-beliaunya tadi Pak. Gitu. Kalau memang akhirnya hmm. alasannya alasan pribadi, ya itu kan balik lagi kan Pak gitu. Perusahaan ini kepentingan kelompok nih, alasan Anda kepentingan pribadi nih. Nah, ini kan pasti ada tarik menarik kuat-kuatan. Tapi kan saya masih belum tahu detailnya bagaimana ya. Nanti di sesi private saja saya dijelaskan alasannya bagaimana gitu. Oke. Mungkin ada lagi Iya. Pak. Hmm. Menarik-menarik ya. Berat-berat ini topik. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini. Apalagi nih Pak? Boleh, boleh. Jadi Kita sharing-sharing aja Pak. masih berhubungan dengan masih berhubungan dengan perusahaan ini, Pak. Cuman tidak ada, bukan tentang interview lagi. Jadi kan sekarang kan saya di Suatu perusahaan. perusahaan bidang A, kurang Hmm. kurang lebih begitu, Pak. Oke. Dengan posisi kita buat contohnya misalnya leader gitu kan, Pak. Oke. Tim leader misalnya. Di saya lamar ke perusahaan B dengan posisi yang sama, kurang lebih sama, tetapi beda bidang, beda, ya beda industri, kira-kira gitu kan. Tapi saya hmm, apa istilahnya, ya saya tetap dipanggil gitu, Pak. Itu kira-kira alasannya orang itu menilai dari sisi mana ya, Pak? HRD-nya gitu ya, Pak. Contoh misalkan saya sekarang manajer operasional, terus saya daftar sebagai manajer sales, tapi tetap diterima gitu ya Pak ya. Contohnya gitu. Iya, Pak. Iya, betul. Atau sama-sama manajer sales, Iya, misal betul. atau sama-sama manajer sales. Sebelumnya saya sales sepatu, manajer sales sepatu, terus sekarang saya daftar manajer sales kopi gitu. Gitu. Atau enggak? Atau ya seperti tadi, beda departemen. Beda, beda, Pak. Beda industri, misalnya industri karet ke eh, industri tekstil, Tambang misalnya, oh misalnya tekstil. gitu, Oke. Pak. Kan Tapi untuk fungsinya di iya, departemen tersebut apakah misalnya sama Pak? Maksudnya tuh secara fungsionalnya, apakah operasional ke operasional hampir juga sama. gitu? Operasional dan operasional, cuma industrinya aja Iya, yang beda. operasional juga. Nah, ya, Iya, betul, Pak, betul. ya. Kalau jawaban saya ini sih, menurut saya wajar-wajar aja ya Pak ya, gitu.
Kenapa Pak? Padahal kalau dilihat itu kan aneh. Ya, kita harusnya senang kan ya gitu. Tetap lolos, tetap diterima. Tapi kadang kita juga heran gitu. Iya, Gitu kan. Sebelumnya saya mengoperasikan alat ini. Sekarang saya operasikan alat ini. Kok tetap masih lolos-lolos aja gitu. Nah, balik lagi Pak. Satu. iya artinya kan, Hmm, ya, ya, saya lanjut ya Pak. Jadi satu, informasi ya, yang dipertimbangkan terkait cocok enggaknya itu tidak hanya dari satu informasi tadi Pak. Barangkali ada hasil interview sebelumnya, hasil psikotes sebelumnya, kemudian pengalaman-pengalaman Bapak yang ada di CV Bapak. Yang ditulis di CV kan nggak cuma pengalaman kerja, mungkin ada pengalaman kerja yang lain, mungkin ada skill yang Bapak tulis, ada sertifikasi yang Bapak tulis, pengalaman pelatihan ini itu yang Bapak tulis, sehingga gitu. Ya, dari itu semua dikonfirmasi dengan interview yang Bapak menjelaskan ulang terkait operasional misalkan itu Bapak kelihatan yakin, meyakinkan dan menguasai bidang itu, ya wajar-wajar saja gitu, ya kan? Karena sama-sama operasional gitu. Misalkan sebenarnya operasionalnya apa sih? Misalkan operasionalnya tadi di bidang tadi, terus tiba-tiba Bapak operasionalnya transportasi gitu. Operation operation gitu. Karena di akar ilmunya kan sama operasional, Pak, gitu. Ya kan? Di dalamnya itu ada ilmu operasional. Operasional itu pasti hubungannya sama sumber daya, ya sumber daya manusia dan lain-lain gitu. Gitu. Nah, di ya, situ Bapak menguasai hal yang sama gitu. Ini hanya masalah kalau orang basic operasionalnya udah bisa, apalagi tadi Bapak bilang leader. Jadi kalau ada misalkan eh, supervisor operation gitu kan misalkan. Ini kan ada fungsi dan struktural. ya, Dari sisi operation Bapak kuat, dari sisi strukturalnya ini kan Bapak juga leader, Bapak mimpin tim gitu. Nah, keseimbangan antara dua ya, ini kan bagus berarti gitu. Coba kalau nanti banyak Pak, Bapak akan menemui gitu ya beberapa kali saya sharing sama teman-teman. Dia katakanlah misalkan manajer operasional, tapi dia terlalu mengutat hal-hal teknis yang sebenarnya itu adalah kerjaannya staff. Dia manajer operasional, dia malah mohon maaf nih ngurusin yang kecil-kecilnya operation yang sebenarnya itu gitu. Itu adalah kerjaan staffnya dia. Jadi fungsi manajerialnya tuh tenggelam, paham Pak? Gitu. Fungsi iya, Pak. manajerialnya mana? Anda nggak balance gitu. Saat Anda menjadi manajer operasional gitu, fungsi manajerialnya kuat, operasinya juga kuat. Karena dia akan memantau, gitu kan? Gitu. Kemudian nanti dia ada ide, kan dia kan akan men-translate ya, men-translate visi misi perusahaan yang dipegang sama dia sebagai KPI, nanti dieksekusinya kayak gimana gitu kan? Gitu. Dia backup semua posisi ini di bawah-bawahnya mungkin ada staff, ada team leader, ada supervisor, ada asmen gitu-gitu. Nah, ini kan harus imbang. Nah, banyak orang ini timpang, Pak. Ada manajernya bagus, ininya nggak bagus. Jadi dia jago nge-leader, tapi begitu ditanya detail pada saat interview user, dia nggak menguasai operasional. Ini kan berarti kan timnya jadi kurang dipantau. Ya, Kok operasionalnya tetap jalan? Karena timnya misalkan banyak staff senior, banyak orang-orang yang udah bertahun-tahun di situ. Ibaratnya nggak usah dimanajerin sama dia, ini operasional udah jalan gitu. Artinya apa? Ya fungsi kontrol dia ya kurang bagus gitu. Malah lebih ke oke lah manajerialnya oke gitu, tapi kan dari keilmuannya kurang gitu. Apalagi dua-duanya kurang gitu. Nah sekarang ini merupakan hal yang positif menurut saya kalau Bapak menanyakan tadi bahwa industrinya kan beda, tapi posisinya mirip-mirip kenapa lolos? Berarti bagus. iya, Artinya Bapak berhasil gitu. Gitu. Berhasil Bapak itu bilang bahwa ini loh, saya pernah di industri ini, saya megang operasional, yang saya pegang tuh alat-alatnya semacam ini, tugas-tugasnya begini, orang yang saya manage itu sekian orang, targetnya ini, hasilnya tuh begini, gitu. Nah, mungkin logika ini secara nggak langsung sudah Bapak tempel ke benak rekruternya ini atau user bahwa nanti kalau saya diberikan tanggung jawab yang sama di perusahaan ini, maka ini template-nya ini saya tempel di sini karena saya udah biasa sambil mimpin orang operasional tetap jalan gitu. Dan itu bagus menurut saya gitu. Jadi itu bagus-bagus aja gitu. Nah ini berarti bagus gitu. Dan saya udah iya, nggak Pak. kaget. Kenapa ya? Kenapa nggak kaget ya? Ini saya bocorin sedikit ya. CV Bapak itu menurut saya bagus banget, serius gitu. Bapak tulis CV itu bagus banget.
gitu. Saya ngeliat CV-nya, oh ini bagus sih, udah. Nah ini itu aja, bocor aja itu buat nanti sisanya gitu ya, gitu. Serius, saya nggak bukan apa-apa ya, saya ngeliat CV-nya udah bagus gitu. Jadi udah ya nggak terlalu kaget sih Pak gitu. Tuh. Cuman ya balik lagi ya Pak, itu artinya Anda sukses untuk meyakinkan industri tersebut bahwa Anda menguasai operasional di sini, akhirnya menjalankan operasional di sana gitu. Ibaratnya gitu. Diberikan kesempatan atau salah satu kandidat kuat lah gitu ya. Semoga sesuai dengan ekspektasi Anda nantinya gitu. Itu sih Pak. Ya, selalu Iya, kuncinya cuma di ini ya Pak ya, keseimbangan fungsional sama struktural ini Pak. Jangan sampai timpang, kelihatan timpang salah satu atau lemah dua-duanya gitu. iya. Keseimbangan itu yang harus bagus gitu. Kalau saya, kalau saya lihatnya pastinya kan harus belajar dari apa harus belajar operasional lagi di sana. Jadi Oh, pihak betul. perusahaan sepertinya mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan itu ya Pak ya. Tidak Betul, terlalu betul. Ya, mereka tidak terlalu ya. berpusing. Perusahaan ya, kalau perusahaannya itu memang sudah punya sistem pembelajaran yang bagus. Ditambah mereka merasa bahwa sambil jalan juga bisa sambil dipelajarin. Terus mereka apalagi juga makin yakin bahwa Anda tipe orang yang cepat belajar gitu. Nah, itu kan tambah yakin lagi, Pak. Gitu. Kalau sistem kita bagus, tapi kita ngerasa, wah dari psikotes ini kayaknya emosinya nggak cocok, intelijensinya nggak cukup, nggak bakal Bapak lanjut sampai interview gitu. Ya kan? Cuman fakta bahwa udah sampai interview dan lain-lain, Hmm. itu artinya kan Bapak sudah dianggap mampu gitu. Jadi tadi, kumpulan dari perusahaan PD bahwa sudah punya rumus nih, ramuan nih, sistem pembelajaran yang bagus, ditambah Bapak yang punya punya kesan bahwa Anda itu seorang yang cepat beradaptasi dan belajar gitu. Ya perusahaan ya makin pede gitu. Itu sih, Pak. Jadi kalau belajar sesuatu dari awal menurut saya normal-normal saja sih. Kan kita banyak ya dituntut kayak gitu ya. Gitu. Buktinya kemarin waktu COVID itu, ya. Banyak Iya. orang tuh secara paksa gitu. Banyak orang loh di momen COVID itu secara paksa dituntut untuk belajar sesuatu yang baru dari nol gitu. Iya. Semua harus familiar Iya dengan sih. online-online, itu udah kaget itu, banyak orang yang kaget. Belum yang secara lebih detail gitu. Ada yang secara sukarela sadar, oh saya belajar digital marketing, wah saya belajar online ini. Ada yang ditekan dulu gitu karena semuanya serba online mau nggak mau jadi belajar gitu. Jadi kalau mempelajari sesuatu yang baru dari awal, gini Pak, Anda itu mempelajari sesuatu dari awal itu lebih ke keilmuannya, tapi logikanya, kerangka berpikirnya, paradigmanya Bapak udah bisa. Contoh, oh kalau begini tuh mungkin kalau di kerjaan sebelumnya ini istilahnya beginiin kali ya. Kalau di sini gini gitu. Jadi ngerangkainya tuh gampang gitu loh Pak. Jadi di otak Bapak itu ibaratnya ada bagan, tapi di kolom-kolom bagannya tuh tinggal dihapusin aja. Nah, tinggal diisi kata-kata baru aja gitu. Nah, kan kerangkanya udah kebentuk Pak. Gitu. Kerangka berpikir operasional kan ya gitu-gitu aja. Gitu. Secara umum tuh fungsi Iya. operasional tuh apa sih gitu. Gitu kan. Nah, Bapak tinggal ganti-ganti istilah di dalam bagian lah. Ya, simpelnya gitu. Oke, apalagi nih Pak? Ada pertanyaan yang Hmm. sifatnya general lagi nggak? Satu lagi boleh deh, kalau ada yang buat kita diskusikan. Soal LinkedIn lagi mungkin. Nah, saya tembak lah ya. Kan CV Bapak menurut saya udah bagus nih. Bapak punya Soal, kendala nggak main LinkedIn? hmm. Kalau LinkedIn sejauh ini Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Kalau ya, misalkan tidak tapi ada coba gitu, saya ya, ingat-ingat dulu. ya boleh. Ada nggak Pak kendala-kendala yang Anda alami dalam LinkedIn? Entah untuk nyari kerja, untuk branding, untuk berinteraksi dengan orang, membangun sesuatu, menuliskan Oh, sesuatu, nah, untuk ini sih Pak, untuk branding sih, untuk branding. branding. Kalau saya ya Pak, saya pribadi kan Pak, bisa dibilang selama ini saya bukan tipe orang yang artinya artinya bukan saya bilang salah sih. Saya tidak terbiasa itu. Misalnya kan Pak, saya tag izin tag Pak, izin izin tag ya Pak, Pak ini. Misalnya saya setiap kali mau posting sesuatu saya jarang buat buat seperti itu sih. Kalau dari Bapak pribadi itu perlu nggak sih Pak biar kita
Ya, saya biar jawab kita dulu ya Pak lebih ya. Ya, di jang ya. ya. Satu, dengan adanya banyak interaksi orang di setiap postingan kita, maka jangkauannya akan lebih luas. Oke. Contohnya gini, ini kita dari basic ya. Bapak followernya 1.000, saya followernya 1 juta, katakanlah. Kalau Bapak posting, maka postingan Bapak akan muncul di halamannya 1.000 orang pengikutnya Bapak. Oke. Tapi kalau Betul, akhirnya saya betul. nge-like postingan Bapak, maka postingan Bapak akan muncul di 1.000 followers, apa, 1.000, 1 juta follower saya misalkan, kayak gitu. Ya kan? Gitu. Jadi akan berantai kayak begitu. Nah, banyak orang yang di awal-awal baru bangun LinkedIn itu kan belum banyak tuh Pak koneksinya, followernya gitu. Ya, Nah, mereka jadi belum tahu bagaimana caranya biar jangkauannya itu luas. Jangkauan itu luas itu ada 3 cara sebenarnya yang bisa Anda lakukan secara simpel. Pertama adalah posting secara rutin gitu. Posting apa? Posting yang Anda bisa dan terbiasa gitu. Anda itu pengen dinilai sebagai apa gitu, dan bikin ide postingan tuh nggak harus yang semuanya 100% dari otak. Barangkali Bapak takut salah sambil buka buku gitu juga boleh, nggak ada yang salah di situ. Tapi yang penting itu bukan hanya informasi apa di dalamnya, tapi rutinnya itu loh Pak, gitu. Coba Bang rutin. hmm, iya Pak. Iya. Seminggu 2 kali, nanti minggu depan seminggu 3 kali, habis itu seminggu 4 kali. Sampai Bapak menemukan bahwa oh maksimal saya tuh seminggu sekian kali, gitu. Tapi maksimal saya sarankan sehari sekali aja, gitu. Jadi dalam 1 hari cuma ada 1 postingan aja bagusnya gitu. Nah, tadi ya, nomor 1 adalah keteraturan. Yang nomor 2 gitu adalah pakai hashtag atau tagar. Jadi setiap Bapak posting sesuatu, pakai tagar, pakai hashtag lah gitu. Nah, hashtagnya itu adalah grup hashtag gitu, bukan hashtag tunggal. Kenapa? Di LinkedIn itu hashtag itu bisa di-follow. Hashtag-hashtag itu ada followernya gitu. Nanti saya Iya, praktekkan iya. kalau Bapak bingung. Kalau Bapak tahu, nanti Bapak search hashtag, ditulis apa gitu. Terus di sisi rekomendasinya itu di sisi kiri ada hashtag, 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 itu Bapak klik aja di situ. Nanti akan keluar hashtag yang bisa di follow. Nanti saya praktekkan di sesi detail gitu. Jadi pada saat Anda posting sesuatu, silahkan ambil hashtag-hashtag, tagar-tagar yang sesuai dengan postingan Anda. Tapi Anda juga harus riset dulu Pak, hashtag apa yang paling diminati, bukan paling diminati, yang banyak followernya gitu. Harapannya pada saat Anda posting gitu, namanya pakai hashtag itu kan artinya hashtag itu kan sebenarnya pengelompokan ya, pengelompokan informasi itu yang dia tuh punya kesamaan gitu kan. Nah, harapannya kalau ada orang follow hashtag artinya kan orang itu akan suka dengan info terkait hashtag tersebut. Nah, harapannya dia juga menyukai postingan Anda kan gitu. Jadi nomor 2 itu hashtag. Yang nomor 3 itu adalah Iya, Pak. tadi mention gitu. Mention orang atau nge-tag orang gitu. Itu cara yang nomor 3. Cara nomor 3 ini balik lagi, nggak ada yang bilang bahwa harus izin, tapi kan kita pakai etika saja. Nah, etikanya kan ya harusnya izin dulu kan ya gitu. Itu secara etika gitu. Walaupun nih misalkan secara umum memang itu sebagai ya etika kalau kita mau hashtag ya gitu. Apa mau mention, sorry, mau nge-tag, mau mention gitu, ya silahkan izin dulu gitu. Walaupun nanti di jalan, contohnya ketemu saya nih, Iya. saya tipe orang yang sering bilang bahwa kalau mau mention saya mention aja gitu, tinggal mention, nanti kalau saya lihat saya like, saya Iya. bantu gitu, saya gitu. Ada banyak orang yang semacam itu, tapi ada juga di LinkedIn yang gitu, mau Anda mention berkali-kali malah enggak gitu, dia butuh untuk diizinin dulu, ya sudah ikuti aja. Tapi secara etika dari sisi kitanya gitu ya, mau orang itu perlu izin lah nggak perlu izin lah, ya udah kita izin aja gitu. Secara ini ya Pak ya, etika gitu. Nah, 3 ini adalah 3 cara Iya. unggulan untuk mengoptimalkan postingan. Jadi yang nomor 1 tuh posting rutin, yang kedua itu pakai hashtag, yang ketiga baru pakai tag atau mention tadi. Nanti kalau ada urutan yang nomor 4 bisa. Yang 4 itu adalah bangun komunitas.
Jadi postingan Anda itu diposting di mana? Di tempat-tempat lain. Misal Anda di punya grup WA, punya grup apa di-share. Tapi balik lagi, nge-share di grup-grup di luar itu, pastikan orang-orangnya punya LinkedIn. Yang kedua juga punya minat dengan yang Anda share itu, gitu. Iya, Kalau mereka punya minat gak punya LinkedIn ya sama aja. Mereka punya LinkedIn gak punya minat ya sama aja, gitu kan? Gitu. iya. Karena kalau nggak minat ibaratnya informasi Hmm. ini ngapain saya baca dari Anda? Saya cari di YouTube ada, misalkan gitu. Saya cari di Google ada gitu. Cuman kalau Anda itu adalah komunitas, kemungkinan akan tinggi gitu. Gitu. Tapi semua itu harus didasari dulu ya Pak ya. Dasar utamanya itu adalah Bapak itu branding itu tujuannya untuk apa? Itu harus terdefinisi dulu. Oke. Anda itu branding untuk apa itu harus Iya, didefinisikan dulu. Itu aja sih. Kalau nggak didefinisikan ya sama aja. Nggak bakal jadi gitu Pak. Oke. Paling itu dulu ya Pak ya di sesi general ya Pak ya. oke Kita Pak. akan masuk ke sesi detail ya Pak ya.